Halo teman-teman semua penggemar cycling, penggemar sepeda. Ketemu lagi dengan Mr. K di sini. Sekarang Mr. akan membagikan bagaimana mengupgrade sprocket, ya, khususnya bagi pemula-pemula di road bike maupun di MTB. Tapi ini bukan hanya saja untuk road bike maupun MTB ya, tapi seenggaknya sebagai pemula yang baru tahu apa itu sprocket, yang baru tahu apa itu kaset. Oke, tetap di sini. Ayo kita lanjut. Jangan lupa di subscribe. Oke, untuk channel ini untuk mensupport Mister untuk melanjutkan tips-tips berikutnya. Ini ada quotes. There's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. When you're committed to something, you accept no excuses, only results. Artinya, di mana ada perbedaan antara ketertarikan dan komitmen. Ketika Anda tertarik untuk melakukan sesuatu, Anda akan melakukan hanya pada saat Anda nyaman saja. Tetapi ketika Anda berkomitmen untuk sesuatu, maka Anda akan menerima tanpa pengecualian. Hanya hasilnya saja. Jadi intinya di sini, jikalau teman-teman ini berkomitmen untuk bersepeda, maka komitlah seperti seminggu sekali, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Dan jangan sesekali dengan alasan tertentu untuk tidak bersepeda. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda hanya tertarik untuk bersepeda dan tidak berkomitmen, itu banyak kita temukan. Ya, Mister kadang menemukan banyak mereka mau sepeda anak mau ini mau gowes tapi mereka hanya di mulut saja, hanya lip service saja, ya. Tapi ketika kita ajak untuk bersepeda, malas, ada ini, ada itu, ada urusan, banyak sekali alasan yang dikemukakan, ya. Oke, kita lanjut. Mister mengharapkan dari teman-teman yang di sini untuk menonton berkomitmen. Kenapa berkomitmen? Karena bersepeda tidak hanya untuk mendapat kesehatan saja, tapi banyak sekali manfaat. Ya, banyak sekali manfaat. Mungkin untuk next video, Mister akan memberikan tentang manfaat bersepeda. Ya, baik itu secara spiritual maupun secara kesehatan. Oke, lanjut. Oke, ini ada beberapa bike parts. Jadi ini beberapa bagian dari sepeda. Ini Mister hanya mencomot salah satu gambar dari road bike. Ya, ini ada namanya brake and derailleur, hose, and then banyak sekali di sini. Tapi untuk kali ini kita akan membahas lebih ke fokus ke sprocket atau namanya kaset. Ya, mungkin dari rekan teman-teman sekalian di sini mungkin ada yang belum tahu tentang fungsi sprocket ini atau kaset ini, atau kenapa dipanggil kaset, kenapa dipanggil sprocket, ya. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau menanyakan, misalkan, oh ini ada namanya handlebar stem, ini maksudnya apa? Bisa di komen ya di video ini, mungkin sebagai salah satu bahan untuk Mister memberikan tips atau memberikan salah satu video, misalkan untuk pencerahan apa sih namanya handlebar stem, apa sih namanya front derailleur, apa sih namanya pedal atau crank arm atau yang lain-lain sebagainya, ya. Oke, kita lanjut. Oke, sprocket atau kaset. Sprocket are sturdy wheels with teeth that lock onto a chain. As the sprocket spins, the teeth grab onto the chain and move other parts that interlock with the chain. Sprocket merupakan roda dengan gigi yang mengunci rantai. Pada saat sprocket berputar, gigi mencengkram rantai dan menggerakkan bagian lain yang saling terkait dengan rantai. Biasanya sprocket ini ada terletak di ban belakang sepeda.
Dan ini merupakan salah satu komponen sepeda yang sangat penting sekali untuk speed, untuk kecepatan, di mana untuk misalkan untuk mau cepat, misalkan untuk pedaling, untuk mengayuh sepeda itu, bagaimana seharusnya speednya, bagaimana seharusnya tenaganya. Kalau misalnya kita melihat untuk sepeda anak-anak, misalkan kayak sepeda BMX, sepeda yang biasanya yang tidak ada sprocket, itu hanya single speed atau cuma satu speed saja. Dimana itu kalau misalnya untuk tanjakan, itu akan sangat susah sekali karena dia single speed. Tapi kalau misalnya untuk speed yang kencang, itu akan dikayunya sangat cepat sekali, ya, atau period mengayuhnya, karena tidak ada memakai sprocket, tidak ada speednya. Kemudian ada beberapa macam sprocket, ada beberapa macam kaset. Kita akan lihat sebentar. Oke, ini bagaimana sprocket itu bekerja. Di depan di sini ini namanya chainring. Chainring itu namanya chainring itu biasanya kita ini buat kita mengayuh sepeda. Dan ini akan terkoneksi melalui rantai ke namanya di belakangnya namanya pulley. Ini pulley bawah, ini pulley atas. Ya. Mungkin di video berikutnya akan Mister menerangkan fungsinya pulley itu apa. Tapi yang kita fokuskan sekarang ada di kaset atau sprocket. Oke. Jadi ini ketika kita mengayuh sepeda, ini rantainya akan di bawah ini akan tarik ke belakang, kemudian akan melewati pulley. Kedua pulley ini akan kemudian naik ke atas sprocket. Kemudian sprocketnya akan maju lagi ke depan chainring. Ya. Jadi semakin ke berpindahnya rantai ini, semakin berpindah ke sprocket yang kecil, di sini ini sprocket yang kecil, itu akan semakin cepat. Tetapi ketika rantai ini berpindah ke sprocket yang besar, sepeda akan semakin pelan. Tetapi kalau misal semakin pelan, bukan artinya semakin ini ya. Jadi ini akan lebih bertenaga. Jadi ketika kita akan tanjakan, ya. Ketika tanjakan kita memakai sprocket yang kecil, ini akan semakin sangat berat, ya. Jadi ini kegunaan sprocket. Biasanya ada 7 speed, 8 speed, 9 speed, 10 speed, 11 speed, dan 12 speed. Itu beberapa jenis sprocket yang ada dijual di pasaran sekarang. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja di komen ya, teman-teman. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kenapa kita mesti mengupgrade sprocket? Ya, salah satunya adalah inconvenience of pedaling. Biasanya kita akan merasakan bahwa kita pas mengayuh sepeda kok rasanya kurang enak ya, kurang terlalu berat atau terlalu enteng, ya. Misalnya udah sampai full nih, kok masih gimana? Masih kurang ya, masih kurang enak. Ya kita ganti aja sprocketnya. Tapi sebelum ganti mesti ada beberapa alasan, beberapa syarat yang mesti diketahui sebelum kita ganti sprocket ya. Itu akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada tanjakan. Uphill itu tanjakan. Ya. Mungkin ada beberapa teman yang merasakan kok kita pas tanjakan sangat susah sekali ya. Misalkan kita tanjakan udah sampai full nih, udah sampai mentok giginya, ya, kok masih nggak kuat? Ya mungkin waktunya untuk upgrade, ya, upgrade sprocket atau ganti sprocketnya. Kemudian juga alasan lain adalah speed atau kecepatan, mungkin masih kurang cepat, ya, atau mungkin juga sprocketnya udah lama, kemudian kita berasa seperti ada halangan pas waktu kecepatan, mungkin bisa diganti, ya. Kemudian alasan berikutnya adalah sprocketnya udah rusak, broken, ya. Sprocket udah rusak, mungkin udah lama nggak dipakai, sepedanya pakai keratan, atau bisa juga karena kurangnya maintenance, kurangnya kebersihan
Ya, kebersihan, kemudian biasanya tuh sepeda itu mesti dibersihkan secara berkala. Kenapa mesti dibersihkan? Karena dari pengalaman Mister, itu sepeda sehabis kita pakai akan terdapat banyak kotoran. Baik itu kotoran debu, atau kotoran minyak, atau kotoran dan sebagainya. Dan biasanya sprocket itu kan bersentuhan dengan rantai. Dan rantai itu kalau misalnya untuk lebih enak kita untuk mengayuh sepeda, itu biasanya akan dikasih minyak. Jadi biar lebih enak saja. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini adalah tipe-tipe sprocket. Ada namanya 7 speed, 8 speed, 9 speed, 10 speed, 11 speed, dan 12 speed. Yang terakhir, 13 speed belum ada ya. Biasanya 12 speed ini juga harganya mahal sekali. Bahkan harga grup set yang 12 speed itu sudah seharga satu motor. Ya, bayangin saja, satu motor. Oke, kita lanjut. 7 speed itu biasanya ada yang 11 sampai 28 T. T itu apa? T itu teeth, giginya. Giginya. Ya. Giginya. Dan mungkin saja ini ada other kombinasi, maksudnya mungkin aja yang 11 30, ada 11 36 atau 11 32. Itu tergantung dari spesifikasi dari sepeda yang kita beli. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upgrade, 1128 masih kurang enak, mau ditambah lagi biar nanjaknya lebih enak, bisa, tapi mesti yang 7 speed ya. Jangan beli yang 9 speed terus taruh yang sepeda 7 speed. Karena kenapa? Karena gear shifternya itu nggak cocok. Ya. Jadi kalau bisa 7 speed tetap 7 speed, tapi kalau misalnya untuk mengupgrade yang ke lebih gampang untuk tanjakan, berarti nyari yang 11 36 untuk 7 speed. 11 30 untuk 7 speed. Sama dengan 8 speed. Ini juga sepertinya hampir sama 11 28. Ini kenapa 8 speed berbeda dengan 7 speed? Ini dikarenakan di antara 11 sampai ke 28 itu terdapat ada 8 lempengan sprocket. Ya. Kalau misalnya 7 speed ini berarti dari 11 sampai 28 ini ada terdapat 7 lempengan sprocket. Oke ya. Kalau misalnya nggak ngerti tolong di komen. Ya, ntar Mister akan kasih penjelasan lebih. Kemudian untuk 9 speed. Nah, 9 speed itu biasanya banyakkan untuk MTB, ya, MTB maupun road bike. Biasanya kalau misalnya untuk road bike itu, kalau misalnya mereknya Polygon, itu namanya Polygon Stratos S3. Ya, dia pakai Shimano Sora. Ya. 11 sampai 28 teeth. Sama, hampir sama, cuma dia ada 9 lempengan. Di MTB juga ada, tapi biasanya MTB kalau misalnya untuk high end yang lebih high end, maksudnya yang lebih bagus ya, kayak bagus, itu nggak pakai yang 9 speed, udah kira-kira kebanyakan udah pakai 11 ya. 10 speed untuk road bike itu biasanya Shimano Tiagra. Ya, 10 speed. Kalau misalnya untuk yang di MTB itu mereka pakai Shimano Diore. Oke, next. 11 speed. Nah, 11 speed kalau misalnya di road bike itu mereka pakai Ultegra atau di Shimano 105. Ya. Shimano 105, 1132, bisa juga 1136, bisa juga 11340 atau 1142. Itu tergantung dari kitanya mau upgrade yang mana. Kemudian 12 speed. Nah, 12 speed ini 1134 ada juga untuk yang road bike, kemudian ada juga 1140. Tapi kalau misalnya untuk yang MTB itu mungkin ada yang lebih. Ada sampai 1152. Bisa dicari aja di marketplace. Silakan di explore berapa harganya. Kita lanjut ke upgrade. Apa saja yang mesti dijadikan persyaratan untuk upgrade sprocket atau kaset. Yang pertama adalah kita ngecek dulu sprocket kita masing-masing, apakah dia 7 speed atau 8 speed atau 9 speed atau 10 speed dan sebagainya. Misalkan kita mempunyai sprocket yang 10 speed.
Ya, misalkan punya 10 speed, tapi kita tidak boleh membeli sprocket yang 11 speed. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan karena shiftingnya yang ada di handlebarnya itu, shiftingnya itu hanya sampai 10. Kita nggak boleh beli yang 11 speed. Percuma saja. Dan semakin tinggi sprocket speednya, semakin mahal. Ya. Next. Kemudian kita harus memutuskan brand apa saja yang mau kita upgrade. Biasanya yang paling mahal itu Shimano atau SRAM. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upgrade yang lebih murah, ya ada banyak merek yang lebih murah, biasanya ACM. Ya, ACM itu ada banyak, di explore saja di mana di marketplace ya. Oke. Kemudian kita harus memikirkan mau speednya berapa. Mau kita yang 11.32 atau yang 11.30 atau 11.36, karena banyak sekali beberapa macam tipe speednya. Biarpun tipe sprocket misalkan 7 speed, tapi ininya teeth-nya itu ya giginya itu beda. Ada yang 11.38 atau 11.36, 11.40, 11.42 begitu. Ya. Kenapa? Karena masih diputuskan dulu mau yang mana. Jangan sampai ntar kita udah beli kemahalan, nggak cocok ya. Kemudian terakhir adalah mesti dicek RD-nya, rear derailleur. Apa itu rear derailleur? Itu yang tempat cantelan di belakang yang menaik turunkan rantai. Ya, ini ada beberapa jenis, ada long, ada medium, ada short. Ya, oke kita lanjut, kita lihat tipe-tipe RD-nya karena ini berkaitan dengan sprocket. Oke, ini adalah short cage, medium cage, long cage. Bedanya kenapa? Bisa lihat di sini. Ini ada lengannya. Ya, lengannya ini lebih pendek daripada dengan medium. Dan long ini lebih panjang. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya teman-teman mau upgrade ke teeth-nya lebih besar, misalkan dari 11.28 mau upgrade ke 11.34, itu mesti memakai yang long cage. Yang long punya kenapa? Karena kalau misalnya kita tetap pakai yang short, itu dia tidak akan bisa untuk mencapai ke teeth yang paling atas atau 34 teeth itu. Karena dia nggak nyampe tangannya. Ya, makanya sebelum kita upgrade sprocket, kita mesti tahu dulu RD kita ini termasuk yang mana? Short, medium, atau long. Oke, kalau misalnya kurang tahu, bisa mungkin menanyakan ke bengkel sepeda terdekat. Ini termasuk yang mana nih? Ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Oke, ini adalah contoh-contoh posisi RD ketika untuk menaikkan dan menurunkan rantai. Ini kita lihat, ini posisi nomor 1 di sini adalah di mana rantai ini memenuhi di sprocket paling kecil. Ya, sprocket paling kecil. Ini otomatis akan membuat kita mengayuh sepeda akan semakin cepat. Ya, bisa dilihat ini lengannya. Kemudian ini kemudian dia di nomor 2 ya, di nomor 2 ini rantainya ini naik ke sprocket yang lebih besar. Dan otomatis ini lengannya akan bergerak ke depan. Ya, akan bergerak ke depan. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ini rantainya akan naik lagi ke atas. Otomatis bisa dilihat ini lengan sprocketnya akan bergerak ke depan. Dan nomor 4 di sini bisa dilihat ini sudah paling mentok, sudah paling atas rantainya di sini. Dan bisa dilihat ini sudah maksimal. Ya, RD-nya udah paling depan. Jadi teman-teman bisa
lebih tahu sekarang. Ya, jadi kalau misalnya mau upgrade sprocket itu mesti dilihat dari kapabilitas dari RD-nya juga. Jangan udah beli ternyata nggak cocok. Jadi mesti ngecek dulu apakah sprocketnya itu yang mau di-upgrade itu apakah cocok dengan RD-nya. Jangan sampai ntar kita sudah upgrade sprocket, ternyata kita masih upgrade RD-nya juga. Ya, karena kenapa? Karena harga RD itu semakin tinggi, misalnya 11 speed atau 12 speed itu harganya jauh, sangat-sangat mahal. Ya, jangan sampai ntar budgetnya mau beli satu, ternyata mesti double. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Ini yang terakhir. Without commitment, you cannot have depth in anything, whether it's a relationship, business, or a hobby. Tanpa komitmen, Anda tidak akan bisa memiliki kedalaman dalam segala hal, apakah itu hubungan, bisnis, ataupun hobi. Di sini Mr. men-strength lagi bahwa kita kalau bisa tanpa komitmen, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Mr. sudah berkomitmen untuk setiap minggu untuk olahraga. Ya, untuk olahraga. Olahraga itu adalah bersepeda di mana minimal itu 50 kilo untuk setiap goes. Dan biasanya itu Mister melakukan goes itu sampai rumah itu biasanya 70 kilo bahkan 80 kilo itu biasanya. Dan sebulan sekali biasanya Mister melakukan goes 100 kilo atau fondo. Ya, fondo. Bisa dicek lah, misal mau dicek ke Strava. Teman-teman yang punya akun Strava silakan follow Mister di Mister Kasim ya, di follow saja. Oke, sepertinya sampai sini dulu teman-teman. Thank you so much. Terima kasih sudah menonton channel Mister. Sampai ketemu. Bye bye.